Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon Pak. wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala mariz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluqul karim. Amma ba'd, ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah al-mannan al-qaili fi kitabihil Qur'an minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahu alaikum faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhiru wa ma baddalu tabdila. Al-ayah. Seperti biasa, sebelum kita mulai kajian, kita berdoa mengangkat kedua tangan untuk orang tua kita, tetangga kita, kerabat kita, teman-teman kita yang sudah mendahului kita, dan kita pun pasti akan seperti mereka, menyusul mereka. Mudah-mudahan di alam kuburnya mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan nanti kelak kita dipertemukan di surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan berdoa, diaminkan, mudah-mudahan kita masih senantiasa diberi kesehatan sampai dengan hari ini, dan mudah-mudahan seterusnya ya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ya ajma'in. Amin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna wudhu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tashbihana wa tahmidana wa takhashu'ana wa tadurru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan bil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina bi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustadina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang pada malam hari ini masih memberikan kita kenikmatan, terutama kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita bisa menikmati manisnya ibadah bersama-sama di masjid yang kita banggakan ini, dan mudah-mudahan Allah rahmati. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan pengikut-pengikutnya sampai kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita kelak dilimpahkan syafaatul uzma di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Kitab Al-Hikam teh dikarang ku Syekh Ibnu Athaillah
As-Sakandari. Usiana seberapa ratus tahun, Pak? Kirang langkung 700 tahun. 700 tahun usiana teh. Si kitab ieu teh. Oke. Pembahasan kemarin masih ingat apa kita? Pasal pertama apa? Yang hadir kemarin pasal 1 tentang tidak boleh menyandarkan amal, tidak boleh bersandar pada amal. Nah, kamar teh pertanyaan ti Pawito tanya Pak Haji. Umpama kita itu mau sholat nyari imam yang enak bacaannya kan gitu ya. Nah, itu gimana? Itu dibahas nanti di kitab ini. Salah satunya di bab 2 ini. Kalau kita menganggap dengan bacaan itu menjadi khusyuk, maka tingkatan ibadah kita baru sebatas syariat. Kita kemarin sudah bahas ada syariat, ada tarekat, ada ma'rifat, kemudian ma'rifat, hakek. Lupa ya? Oh, belum masuk. Pertama, syariat. Tarekat. Ma'rifat. Hakikat. Ini ya, tingkatan ya. Ini di pembahasan lalu sudah. Materinya nyambung. Pamit kalewat tuh, wassalam. Memang agak pusing. Pamit diulang, bingung. Jadi di tingkatan ibadah kita itu ada 4, Pak. Ada syariat, ada tarekat, ada ma'rifat, ada hakikat. Nah, case yang kemarin, gimana nih kalau kita mau khusyuk, kita pergi ke masjid yang bagus nih bacaannya, boleh atau tidak? Sah-sah saja menurut ilmu fikih. Ilmu fikih itu adalah ilmu syariat. Tapi coba kita lihat dari ilmu yang lain seperti apa. Di dalam ilmu tasawuf, ilmu qalbu ya tasawuf itu. Ternyata kalau kita mencari imam yang bagus bacaannya, kita meninggalkan satu masjid ke masjid yang lain, maka ada kecenderungan ibadah kita bersyarat. Kita bisa khusyuk kalau mendengar bacaannya ini. Berarti coba perhatikan bahwa kita mensyarati sesuatu, kekhusyuan dengan sesuatu. Bisa difahami nggak sampai sini? Pak Belit bahasa ya. Entah ya. Jadi ini hati-hati. Secara syariat boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Tapi secara ilmu hakikat, berarti hakikat dia beribadah bukan karena Allahnya. Tapi ada sesuatu yang mencantel, yang menjadi alasan dia untuk masuk ke masjid yang lain hanya karena bacaan imam. Padahal sebelumnya sudah saya katakan bagaimana Rasulullah SAW itu sampai bengkak kakinya pada saat ditanya kenapa masih melakukan ibadah yang luar biasa, hanya untuk bersyukur saja. Afala akunu abdan syakura. Hanya untuk bersyukur. Berarti bayang-bayang yang lain itu sudah nggak ada. Hanya untuk Allah saja. Jadi itu ya pembahasan kemarin ya terkait bersandar kepada amal. Jangan sombong dengan amal yang kita lakukan. Terus saja beramal karena amalan yang kita lakukan belum tentu diterima. Gitu. Nah, kajian di malam ini salah satunya adalah untuk ma'rifat. Syariatnya banyak yang sudah tahu, sholat itu banyak yang sudah tahu ilmunya. Bahkan 2 minggu sekali ada pengajiannya kan ya. Masalahnya sholat yang dilakukan itu baru sebatas syariat. Bagaimana untuk menggali hakikatnya sampai ke tingkat hakikat ini yang rumit. Kalau tidak ditambahi dengan ilmu yang lain, sholatnya nanti tidak bermakna. Seperti benar tapi ternyata maksiat. Nanti akan kita bahas lebih jauh.
Baik, Al-Hikam pasal 2 ya, itu yang sekilas kemarin. Pasal 1 tidak boleh bersandar pada amal. Yang kedua adalah tentang syahwat dan himmah. Syahwat dan himmah. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, mudah-mudahan ilmunya sampai ke kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun minal himmatil aliyah. Iradatuka tajrid, keinginanmu untuk tajrid sementara Allah masih menegakkan engkau di dalam asbab, merupakan syahwah yang tersamar halus, dan keinginanmu kepada asbab pada saat Allah sudah menegakkan engkau di dalam tajrid merupakan suatu kejatuhan dari himmah yang tinggi. Ngertos teu Pak eta kitu? Sakitu we. Ngertos teu eta? Pabelitnya. Nah, ini barangkali bedanya nanti Pak talaki dengan YouTube. Ini bedanya ya Pak. Ini matan. Jadi kalau dalam kitab itu ada matan, ada syarah, ada syarahnya syarah atau khashi. Nah, ini adalah tingkatan matan. Matan itu ringkasan dari satu bahasan, resume lah, gitu. Nah, bahasan ini adalah bahasan pokok, cuman sebaris itu, tapi nanti kita bahas ternyata maknanya dalam sekali. Ya, ini namanya matan. Ada lagi nanti syarah. Syarah itu penjelas dari ini, agak lebih panjang sedikit, tapi itu pun masih belum jelas. Memang harus ada gurunya memang. Kalau nggak ada gurunya bingung nanti. Baik. Di dalam ilmu tasawuf ada istilah baku yang harus kita pahami. Istilah baku ya. Yang pertama adalah istilahnya tajrid. Apa itu tajrid? Meninggalkan satu urusan dunia. Ini tajrid. Meninggalkan urusan dunia hanya untuk beribadah kepada Allah. Itu tajrid dalam ilmu tasawuf. Kemudian yang kedua asbab. Asbab itu dari katanya asbab, sebab akibat. Sebab akibat. Kemudian syahwah. Syahwah itu bahasa Arab kita menyebutnya syahwat. Coba perhatikan Pak, itu kalimatnya syahwah apa syahwat? Taknya tak marbutoh itu. Kalau tak marbutoh di akhirnya disukunkan atau diwakafkan berarti menjadi syahwah. Hak jadinya ya. Kita menyebutnya biasanya apa? Syahwat. Kalau syahwat berarti taknya tak taknis, bukan gini kan ya? Shin, ha, waw, tok marbutoh kan? Tak marbutoh. Kalau ini disukunkan berarti syahwat apa sahwah? Sahwah harusnya dibahasa saja Pak. Tapi penting kadang-kadang kita mah asal nyebut aja. Coba aja Isra Mi'raj, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, Isra Mi'raj, ro. Syahwah. Dibacanya syahwah, bukan syahwat. Kalau syahwat taknya tak taknis gitu. Ya, disesuaikan. Ya, begitu ya. Syahwah, syahwah itu berarti adalah hawa nafsu. Ya. Kemudian himmah itu lawan dari kata hawa nafsu, yaitu keinginan menuju Allah. Ya, 4 kata ini saja difahami. Ini baku di dalam ilmu tasawuf, dipelajari 4 ini. Ada tajrid, ada asbab, ada syahwah, ada himmah. Saya sebutkan ya. Apa namanya tadi? Tajrid. Tajrid. 2 apa? Asbab. 3 syahwah. Kami Pak Haji Dedi mah syahwat naon lah. 4 himmah. Nah, ini ya kita bahas satu-satu nih.
Himmah, tajrid, asbab, syahwah, himmah. Oke. Di amal ibadah itu ada 2 makom dari motivasi. 2 makom, ya, 2 makom. Makom, yaitu ada tajrid secara umum, ada asbab. Nah, kita bahas ya. Jadi secara umum tingkatan motivasi itu ada 2 makom, ada 2 tempat. Yang pertama adalah tajrid. Orang punya motivasi meninggalkan duniawi untuk Allah. Tapi yang kedua asbab adalah kebalikannya, meninggalkan akhirat untuk duniawi. Oke. Makom ini dua-duanya Allah ciptakan, Allah tugaskan, dikasih ke manusia, diberikan ke manusia dengan tujuan masing-masing. Pertama contohnya makom yang tajrid itu maksudnya iradatuka tadi ya, iradatuka tajrid, keinginan untuk tajrid sementara Allah menegakkan engkau di dalam asbab. Itu contohnya begini Pak. Ini karyawan atau guru atau apalah ya. Sebenarnya dari semua hal yang kita kerjakan itu semuanya di mata Allah baik. Kalau dia sesuai syariat, semuanya baik apapun itu. Allah tidak memandang pekerjaannya, mau tukang beca, mau tukang jual gorengan, jual jagong, semuanya di mata Allah tidak ada perbedaan. Semuanya punya potensi menuju Allah kalau dikerjakan dengan baik sesuai syariat. Nah, kalau itu dilanggar, maka ini yang disebut dengan asbab. Yang tadi asbab tadi itu adalah mengerjakan pekerjaan duniawi. Ingat ya, asbab mengerjakan pekerjaan duniawi. Kalau tajrid itu melepaskan diri dari duniawi, urusan duniawi. Nah, Pak Tony ceritanya kan usahanya di bidang komputer nih Pak Tony. Ada yang lain jadi guru. Sekalipun pekerjaannya di bidang komputer, tapi sebenarnya dia bisa menuju Allah dengan pekerjaannya. Karena apa? Karena asbabnya atau yang disebut dengan hubungan manusianya di situ menjadi nilai ibadahnya. Jadi nilai ibadah kita itu ditentukan dengan Allah memberikan kita itu kesempatan menjadi apa. Itu. Jadi kalau misalnya tadi hubungan dengan sesama manusia itu, kita pekerjaannya kan banyak yang hubungannya pasti hubungannya dengan manusia. Jadi guru juga sama, umpamanya nih jam 8 ngajar. Jam 8 ngajar nih isuk-isuk. Begitu lihat jam 8, ada misalnya muncul, kita ngelihat ada orang yang kok di masjid iktikaf terus ya. Dari jam misalnya dari jam 7 gitu. Kita lihat dari subuh sampai duhur lagi kok kayaknya nikmat gitu ibadah di masjid. Kita mah pengen gitu. Enggak, Pak Haji. Kita juga pengen gitu ya. Pas begitu waktunya kita mengajar, kita baca Quran sampai 4 juz. Baca Quran itu nilainya ibadah atau bukan? Ibadah. Tapi di kondisi itu bagaimana hukumnya? Salah. Ini yang dimaksud dengan ketika kita menginginkan tajrid, meninggalkan dunia, kan ceritanya begitu ya. Kita ingin dekat gitu sama Allah. Waktunya kerja kita ibadah, waktunya kerja kita ngaji. Nilainya sih terlihat ibadah, tapi sesungguhnya kata Ibnu Athaillah As-Sakandari itu bernilai maksiat. Hati-hati di situ. Sebenarnya bernilai maksiat. Kenapa? Karena meninggalkan perkara duniawi tadi yang posisinya asbab. Posisinya ibadah yang tertinggi pada saat itu adalah mengajar. Begitu. Jadi jangan disangka ibadah kita itu tidak ada, pekerjaan kita itu tidak ada nilai. Enggak, itu bernilai tinggi pada makomnya. Jadi kita bisa mencapai Allah itu dengan apa yang kita lakukan saat ini. Itu kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi jangan berkecil hati, ada orang yang di masjid ibadah,
kita masih di kantor, kita masih di tempat pekerjaan, melayani orang lain, masih nanggung gitu. Bukan kita menanggung-nanggungkan diri, enggak ya. Bukan menunda-nunda gitu. Tapi pada saat misalkan Allahu Akbar, kita posisinya masih sama customer gitu atau sama murid gitu ya. Itu jangan berkecil hati. Karena pada saat itu makom tertinggi kita untuk menuju Allah adalah mengajarnya atau hubungan dengan sesama manusianya. Jadi jangan berkecil hati. Karena ini banyak yang menjadi alasan orang untuk meninggalkan duniawi. Ini saya dulu pernah, Pak. Waktu sebelum ngaji ini dulu di pondok, saya ada kalimat yang sampai hari ini masih terngiang. Saya tanya ke teman saya, itu sarjana akunting, sarjana ekonomi. Dia ngambil jurusan akunting, tapi memilih untuk menjadi ajengan gitu lah. Punya majelis zikir. Saya tanya, kenapa nggak kerja gitu? Kata dia, saya ingin mendekatkan diri sama Allah saja. Saya ingin meninggalkan hiruk pikuknya dunia. Itu saya waktu itu mikir keras gitu. Ini benarkah gitu ya? Benarkah alasan ini? Jadi kesarjaanannya ditanggalkan atau ditinggalkan, kemudian masuk ke area ajengan gitu, Ustaz. Benarkah ini? Sampai guru saya menjelaskan, ternyata ada kekeliruan itu. Jadi kalau memang kita sarjana, ya carilah ridha Allah dengan sarjananya. Jangan kemudian bertajrid tadi, ingin meninggalkan itu semua, kemudian fokus ke asbab, fokus ke Allah, tanpa memikirkan asbab tadi. Padahal kata Allah, kalau seandainya kita masih berhubungan dengan manusia, maka berarti makom tertinggi kita adalah hablum minannasnya. Begitu Pak, ingat ya ini. Mudah-mudahan bisa difahami. Jadi kalau seandainya kita masih di dunia asbab, masih di dunia kerja, masih di dunia yang punya aktivitas terhadap duniawi, maka sesungguhnya amal ibadah terbaik kita ada di situ. Ingat itu Pak. Ya, mudah-mudahan ini bisa difahami. Itu contoh karyawan tadi. Jadi umpamanya yang customer service segala macam, ibadah terbaiknya adalah melayani orangnya. Kalau guru berarti mengajarkan ilmunya. Kalau pengusaha memberikan pelayanan terbaik kepada konsumennya. Kalau ASN memberikan pekerjaan terbaik untuk negara. Itu adalah ibadah terbaiknya. Begitu. Jadi jangan kemudian ASN mengundurkan diri, saya mah mau ke gunung aja. Mau berzikir aja pokoknya gitu kan. Enggak. Justru itu yang keliru. Apa sih angling dharma. Kemudian apalagi contoh. Ini contoh paling sederhana juga. Kita misalnya datang kerja nih, untuk kita nih. Kita datang kerja. Kemudian azan. Pas kita datang kerja azan, kita belum sempat salaman sama istri, atau juga sempat misalkan salaman tetapi hanya sebatas angin lalu saja. Kan kalau saya di rumah misalnya, kalau pulang itu misalnya cium kening misalnya gitu. Itu adalah tanda bahwa kita itu memperhatikan secara batiniah dari istri. Umpama begitu kita datang langsung ke masjid, istri merasa bahwa ini kok dingin gitu, ini kok dingin nih, nggak sempet salaman, apalagi umpama kita mengejar ke masjid aja, oh ini udah azan, kita kira ibadah kita itu benar, niat kita benar di situ. Padahal apa kata Ibnu Athaillah As-Sakandari? Hati-hati mengejar Allah yang seharusnya punya kewajiban yang lebih penting di rumah itu juga bisa menjadi maksiat tadi, bisa menjadi maksiat juga, jangan salah itu Pak. Jadi dahulukan ibadah itu pada saat memang semua kondisinya sudah terpenuhi. Jadi jangan menuju Allah di tengah anak istri kelaparan. Ini ada kisahnya. Kisah Umar bin Khattab pernah mengusir remaja
anak muda di masjid yang siang malamnya itu beriktikaf, zikir sama Allah. Ini kisah nyata. Pada saat melihat gitu, Umar bin Khattab kan waktu itu sudah menjadi Amirul Mukminin. Melihat kok rame-rame gitu di masjid, aya naon gitu kan. Pas begitu datang, ternyata ada anak muda, sekumpulan anak muda sedang berzikir. Ada yang baca Quran, ada yang berzikir, ada yang sholat sunnah. Kemudian Umar bin Khattab nanya, dikira si anak muda Umar bin Khattab ini memuji. Ternyata pada saat Umar bin Khattab menanyakan kenapa kalian di sini, jawaban anak muda, kami sedang berzikir kepada Allah. Jawaban Umar bin Khattab, hei, pulang keluar, bekerja, karena rezeki itu tidak turun langsung dari langit. Emas itu tidak turun langsung dari langit untuk ke depan kalian gitu, untuk kalian ambil, tidak. Harus perlu ada upaya. Bayangkan itu, sudah ibadah diusir sama Umar bin Khattab. Dan ini juga pernah terjadi di zaman Rasul. Orang yang seharusnya bekerja tetapi tidak bekerja, punya motivasi ingin beribadah kepada Allah, hati-hati, ibadahnya itu menjadi maksiat. Hati-hati itu. Kecuali tidak punya tanggungan. Kalau ada anak istri di rumah yang lebih membutuhkan kita bekerja dibanding berzikir, maka zikir kita termasuk ke dalam kategori maksiat. Hati-hati. Ini kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, halus. Tapi memang ini sering kita lakukan, mengabaikan hal-hal yang sifatnya yang seharusnya kita lakukan secara hubungan sebab akibat manusiawi, tetapi kita lebih memilih ibadah. Ibadahnya itu ternyata dinilai maksiat di mata Allah. Begitu. Ya. Kemudian ada lagi. Umpamanya kita sholat sunat di rumah, ada orang tua yang manggil, Udin, umpama ke saya. Kalau itu sholat sunat, maka diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk membatalkan sholat, kemudian menemui orang tua. Aya naon gitu kan. Nah, pada saat diteruskan ibadahnya, maka bersamaan dengan itu juga sebuah maksiat. Jadi kita motivasinya ingin dekat sama Allah. Tapi pada saat itu ada sebab akibat yang seharusnya kita lebih mendahulukan orang tua kita dibanding sholat sunat tadi. Itu syahwat yang samar. Jadi seolah-olah benar, tetapi pada hakikatnya sebenarnya salah. Begitu. Kemudian ada juga umpamanya ada tetangga kita yang kondisinya kritis, sudah sakaratul maut, umpamanya anak-anaknya nggak bisa menalkinkan umpama. Terus ada kita di situ yang kebetulan kita mau ke masjid. Pertanyaan saya, ke tetangga dulu, ini posisi udah azan misalnya nih. Pertanyaan saya, apakah kita membantu talkinnya yang lebih penting atau berangkat ke masjid karena kita sudah niat untuk ibadah? Nah itu ya. Jadi kayak gitu Pak. Ibadah itu jadi dilihat porsinya gitu. Hubungan kita ini ada di sebab akibat. Kita ini ada di dunia yang dengan ibadah kita apapun bentuknya itu bisa menuju Allah. Tidak harus sholat. Tidak harus sholat. Bahkan boleh jadi orang yang jual parfum itu lebih dulu masuk surganya. Kenapa? Karena dengan parfum itulah orang-orang bisa wangi datang ke masjid dan malaikat suka. Atau barangkali lebih khusyuk dalam sholat. Kan boleh jadi begitu. Menjadi perantara dari seseorang khusyuk, pahalanya mengalir juga ke orang yang menjual. Sesederhana itu Pak, ibadah kita dinilai oleh Allah. Mudah gitu untuk masuk surga, mudah sekali. Lakukan itu dengan maksimal. Yang penting tadi sesuai syariat. Begitu. Jadi tadi kalau kita menemui kasus seperti itu, lebih baik membantu tetangga dulu dibanding kita ke masjid. Ini bukan berarti kita melalaikan, enggak. Ini yang disebut dengan tajrid dan asbab. Mana dulu di makomnya. Kalau makom kita memang tidak ada yang lain yang kita urusi, ya tajrid masuknya. Di rumah anak istri sudah ternafkahi dengan baik. Kita kalau pensiunan, kita punya pensiunan yang cukup. Atau anak semua sudah rumah tangga,
Nah, ini sudah tajrid nih. Sudah tajrid nih, harusnya sudah memang memikirkan akhirat saja. Ini cocok untuk ini. Tidak ada beban apapun, baik batin maupun lahir. Sudah tidak ada. Maka ini sudah masuk ke makom tajrid. Kalau belum seperti ini, maka berarti makomnya masih di asbab. Begitu. Ya. Berikutnya. Ini juga yang sering terjadi di kita dan di semua sebenarnya. Tapi ini khusus kita ambil case di kita saja. Makomnya imam adalah menjadi teladan bagi makmum, gitu ya. Nah, sekarang makomnya makmum berarti ibadah terbaik makmum adalah mengikuti imam. Ini Pak, ini harus diperhatikan. Kalaupun ada perbedaan faham di situ, coba lihat fikihnya secara syariat. Imam itu untuk diikuti. Betul? Kalau kita memaksakan, misalnya pendapat, oh saya makan, umpama ini paling sederhana saja. Umpama kita mah nggak kunut nih, kita nggak berkunut. Begitu ya. Secara ilmu syariat tidak ada masalah. Saya bilang tadi ada syariat, ujungnya ada hakikat. Kalau sesuai ilmu syariat, maka itu sah-sah saja. Tidak ada masalah sama sekali. Tapi begitu kita masuk kepada ilmu hakikat, apa fungsinya imam di depan, saya tanya? Apa kira-kira? Untuk kita jadikan pemimpin. Sami'na wa ata'na. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, pada saat kalian menjadi makmum, maka berarti kamu 100% mengikuti apa yang imam kerjakan. Itu tanpa pengecualian berarti. Karena berarti ibadah terbaiknya makmum adalah mengikuti imam. Di situ. Jadi bukan perkara masalah pemahaman, enggak. Ini perkara masalah kepercayaan kita bahwa ibadah terbaik seorang makmum adalah mengikuti imam. Selama tadi imam itu sesuai syariat. Kecuali imamnya tidak sesuai syariat, maka ya tinggalkan saja gitu. Umpamanya begitu. Ini kejadian paling sering. Maka anjuran saya adalah makom yang selama ini, tempat yang biasa kita lakukan di dalam hal ibadah itu, ditambahkan satu tingkat lagi untuk memahami secara hakikat ibadah, bukan hanya sebatas syariat. Sampai sini bisa difahami nggak? Berat nggak bahasanya Pak? Mudah-mudahan mudah ya. Begitu. Ini sederhana sekali. Saya ulangi. Ibadah tertingginya seorang imam di dalam sholat adalah menjadi panutan bagi makmum dari sisi ilmu fikihnya, dari sisi bacaannya, kemudian dari sisi ketenangannya di dalam hidup. Itu memang harusnya seperti itu. Sehingga membawa kedamaian, ketenangan kepada makmum. Makom tertingginya di situ. Dan makom tertinggi makmum, ibadah paling puncak dari seorang makmum adalah pada saat dia menjadi makmum, dia sami'na wa ata'na terhadap imam. Selama itu sesuai sunnah, ada syariatnya, begitu. Kemudian apalagi? Contoh lain misalnya, kita mau ke masjid, tetangga kita ada kebakaran. Kayaknya orang ke masjid heula gitu kira-kira apa? Orang reka masjid heula, tong waka paes juga. Luar biasa. Ini juga tidak diperkenankan. Bayangkan di ilmu fikih, Pak, dulu saya ngaji. Kalau kita lagi sholat, ceritanya saya sholat di depan saya itu ada sungai atau laut, apapun lah, wahangan apa, sumur kayak atau apa. Allahu Akbar. Begitu saya takbir begini, saya melihat ada yang mau tenggelam. Entah itu anak kecil atau apalah, siapa gitu ya. Bahkan nih Pak, seekor anjing pun, anjing ini urusannya Pak, yang kita anggap itu adalah najis. Tapi urusan kemanusiaan, urusan kita hablum minal makhluk itu dengan sesama makhluk itu harus didahulukan dibandingkan ibadahnya. Karena itu juga bernilai ibadah. Maka pada saat kita melihat ada yang mau tenggelam, apapun bentuk makhluknya, maka tinggalkan sholat kita, yang lebih utama adalah menolong. Begitu. Jadi sampai sebegitunya fikih gitu. Artinya apa?
pada saat ibadah kita itu berkaitan dengan makhluk, maka berarti makom tertingginya adalah sesama makhluk itu. Gitu ya, mudah-mudahan bisa difahami. Itu yang kalau kebakaran. Kemudian ada lagi begini umpama. Ada kata misalnya, atau kita laki-laki ngomong gitu ke istri atau ke anak, kita mah udahlah hidupnya sederhana aja, gitu kan, makan seadanya aja, atau makan nasi aking juga gak apa-apa gitu. Yang penting kita dekat sama Allah. Kira-kira benar gitu? Ya terlihat motivasinya benar gitu ya, terlihat motivasinya benar. Tapi pada saat bersamaan dia mampu untuk melakukan yang lebih baik untuk menafkahi anak dan istrinya, maka niatnya itu sama dengan maksiat. Jadi jangan ngajak istri hidup sederhana padahal kita bisa mampu untuk memberikan yang terbaik. Itu beda hal, Pak. Kecuali kita sudah berusaha, kemudian memang hasilnya sebegitu ya, kita ajak begitu. Itu namanya qanaah, menerima apapun yang Allah berikan. Tapi pada saat kita mampu lebih, lakukan lebih. Jangan stop sampai situ menjadi alasan, udahlah kita mah gini aja, yang penting dekat sama Allah. Itu yang menjadi bangsa kita hari ini, itu terjajah Pak, secara apapun. Dulu kita pernah menguasai dunia kan ya, beberapa abad, hampir 700 abad kita pernah menguasai dunia. Karena ada mental yang berubah di kita. Ini motivasi ini dibalikan gitu. Jadi terbalik. Kita tidak berusaha mengejar dunia karena kita menganggap bahwa dunia itu nanti hanya untuk orang kafir saja misalkan. Kita mah cukup segini aja. Enggak. Kalau memang bisa lebih, Allah lebih mau itu lebih. Jadi jangan salah menafsirkan kemauan Allah gitu. Maka bahasa di sini, bahasa dari Ibnu Athaillah, iradatuka tajrid ma'a iqamatillah. Ketika kamu menginginkan tajrid itu berarti berlepas dari dunia, padahal kamu bisa lebih dari itu, maka sebenarnya itu adalah hawa nafsu yang halus. Sebenarnya di dalam diri kita itu ada nafsu yang menyebabkan kita itu menghindari itu untuk kemudian tajrid. Allah tolak itu, Pak. Allah tolak itu. Allah nggak menerima amal seperti itu. Atau umpama misalkan ngawas di dia menghindari bang emok kan, di imah mah sigana ditagihan gitu kan, wah pengawasan mah sigana moal gitu, daerahin pasti naik ke dia mah kan. Itu juga sama ya, itu juga sama, maksiat juga, terlihat ngaji ini tapi maksiat sebenarnya, begitu ya. Kemudian apalagi? Pejabat jangan punya pikiran bahwa ustadz itu jauh lebih mudah misalkan ibadahnya dibandingkan jadi pejabat, atau lebih mulia dibandingkan pejabat. Padahal pejabat itu makom tertinggi dia adalah membuat kebijakan, dan kebijakan itu bisa membuat dia masuk surga. Kan begitu ya. Jadi berarti di setiap pekerjaan yang kita lakukan itu adalah pekerjaan terbaik yang Allah kasih ke kita untuk menuju kepadanya. Sebenarnya begitu. Jadi jangan mau menjadi orang lain agar kita bisa dekat dengan Allah. Apa yang kita punya saat ini, baik dalam pekerjaan maupun harta, itulah kendaraan terbaik yang bisa kita bawa menuju Allah. Begitu. Atau misalnya kiai atau ustadz kan biasanya banyak waktu kosongnya ya, banyak mengajarnya. Jadi kalau dulu di guru-guru pondok itu pekerjaannya apa sih Pak? Nggak ada itu. Setiap harinya kami ngaji nih dari kami bangun jam 3. Ngaji itu sampai jam 10 Pak. 10 pagi itu. Nanti istirahat jam 11 ada logo Al-Arabiyah, biasanya belajar bahasa Arab. Sampai nanti jam 12 azan, nyambung lagi nanti jam 2 nanti istirahat, sampai nanti asar ngaji lagi. Kalau habis asar biasanya ngaji Quran. Itu terkait dengan tajwid, kemudian hafalan, apa di situ. Nanti ngaji kitab dari setelah maghrib atau ba'da maghrib sampai jam 10 malam. Seperti itu setiap hari. Pertanyaan saya, apa pekerjaan ustadznya coba?
Kiainya kerja apa coba? Tapi dari mana setiap hari kiai itu mendapatkan rezeki? Coba dari mana? Pikirin itu Pak. Ini yang disebut dengan tajrid. Jadi ya dari Allah. Ini yang disebut tajrid Pak. Jadi tajrid itu meninggalkan duniawi dan memang posisinya saat itu tidak ada tanggungan yang memang harus ditanggung gitu. Sudah ada. Gitu ya. Jadi memang asbab dan tajrid ini kita harus tempatkan pada tempatnya. Ya. Jadi mudah-mudahan kita juga ini bisa ada di makom ini. Memang sulit ya merasa hati ini kira-kira ini kita ikhlas atau enggak, ini kita tajrid atau asbab. Kalau tidak mengaji Pak memang samar semua itu. Dikira kita ibadah ternyata bukan, ternyata maksiat begitu. Atau misalnya Pak Juhri kan ketua DKM, berarti makom tertinggi ibadah Pak Juhri selaku ketua DKM adalah bagaimana mengakomodir pengajian, bagaimana mengakomodir kegiatan-kegiatan keagamaan. Itu makomnya di pengurus DKM. Ibadah tertingginya itu gitu. Atau misalnya makom jamaah ini juga nih, begini. Kalau ada kita menjadi jamaah, maka kan biasanya ada begini. Kita cari ustadz yang bagus umpamanya gitu ya. Ini juga sama kasusnya seperti tadi cari masjid. Jadi kalau kita mencari tempat atau masjid yang kira-kira misalnya penceramahnya ini bagus nih. Ini juga termasuk ke dalam asbab. Kenapa demikian? Karena makom dari jamaah, ini saya ulangi, makom dari jamaah adalah menghadiri pengajian dengan niat karena Allah, sudah tidak melihat siapa penceramah. Sulit ya? Kalau kita niatnya beribadah karena Allah, kan jadi hilang itu siapa nanti yang ceramah, siapa nanti yang jadi ustadznya. Sudah hilang karena niat kita di awal adalah kita beribadah, kemudian kita berniat untuk taat kepada Allah. Selesai sampai situ. Adapun terkait apa yang disampaikan kita bisa pahami atau tidak, ya itu urusan lain. Sulit ya. Tajrid ya. Tadi asbab. Tajrid itu contohnya nih yang ngaji di pondok Pak. Kalau ngaji di pondok itu kan sudah belum punya istri, belum punya anak, kita sendiri yang ngasih uang kan, anak-anak yang ada di pondok. Kalau Bapak yang ada punya putra-putri yang ada di pondok, coba perhatikan. Mereka kita minta itu untuk full ngaji, nggak mikirin kerja, nggak pikirin nyari duit buat orang tua kan enggak ya. Nah itu Pak yang disebut tajrid. Fokus kepada Allah saja, fokus kepada Allah saja. Nah itu disebut tajrid. Tapi kita mah ini nggak bisa Pak, nggak bisa tajrid kita mah, karena memang masih asbab. Kita masih ada yang punya kerjaan. Kita masih ada barangkali anak istri yang harus dihidupi, dinafkahi. Jadi nggak bisa kita tajrid pada posisi ini, begitu. Ada kita bisa tajrid. Kapan kita bisa tajrid? Kapan bisa kita memfokuskan diri kepada Allah? Rasa-rasa saja. Kalau orang tua kita misalnya tidak sakit atau memang sudah meninggal, kemudian anak istri kita juga tidak mengeluh, misalkan masalah nafkah. Anak misalnya harus dibayari sekolahnya, tapi kita misalnya ibadah saja, itu juga jangan salah, itu juga asbab. Itu juga masuk ke dalam kategori maksiat. Karena setiap asbab, setiap berhubungan dengan manusia yang memang harus kita lakukan. Begitu. Ya. Apakah ada orang-orang yang punya dua makom sekaligus? Ada. Seperti Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu punya dua makom, Pak. Imam An-Nawawi itu di dalam biografinya beliau tidak menikah. Bukan karena beliau tidak mengikuti sunnah Nabi, tidak. Memang Allah sepertinya menugaskan beliau itu untuk mengarang ratusan kitab. Untuk tajrid ini. Ada orang yang memang Allah tugaskan untuk tajrid. Kalau Imam Nawawi tidak ditugaskan menjadi tajrid oleh Allah, maka tidak ada karangan kitab yang kita baca sampai sekarang. Riyadhus Shalihin. Bapak pernah dengar kitabnya? Riyadhus Shalihin itu karangan Imam An-Nawawi.
Bayangkan ratusan kitab beliau karang, kalau beliau tidak tajrid, begitu rek nulis kayak anak terjadi ngajak ulin ngasuh jadi kan. Maka Imam An-Nawawi itu tidak diberikan takdir untuk mempunyai istri dan anak. Sepanjang hidupnya itu adalah untuk menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Begitu, itu tajrid. Kemudian ada lagi di sahabat Nabi itu Abdurrahman bin Auf. Kayaknya kurang gimana, tapi beliau bisa menempatkan di dua sisi. Di masjidnya beliau menjadi orang yang khusyuk karena menjadi salah satu sahabat yang dijanjikan surga. Tapi bayangkan di sisi lain menjadi pengusaha, beliau adalah pengusaha yang ulum. Bayangkan itu Pak. Kita itu sebenarnya dididik di dalam agama seimbang di dua hal. Tidak sebelah, tidak berat sebelah. Ibadah begitu, enggak. Bahkan setelah ibadah apa yang diajarkan oleh Allah, fantasiru fil argan. Setelah kalian sholat maka bertebaranlah di muka bumi. Untuk apa itu? Cari nafkah, cari kehidupan, karena kalian ada di dunia dan dunia itu adalah hubungan sebab akibat. Maka berarti ketika kita ingin mencapai Allah, maka itu mudah sekali dengan cara apa yang menjadi pekerjaan kita, niatkan karena Allah dan berikan yang terbaik untuk orang yang kita layani. Itu tingkatan ibadah paling tinggi di kita itu. Gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa difahami, agak berat sedikit tapi mudah-mudahan nanti di diskusi akan jauh lebih bisa bisa lebih jelas. Maka sebagai penutup ada satu kalimat yang saya kutip dari seorang ulama, tekuni maqamu maka kamu akan sampai kepada Allah. Begitu. Tekuni maqamu, tekuni apa yang menjadi pekerjaan kita saat ini, apa yang menjadi tugas kita saat ini, maka di setiap kondisi dan di setiap jabatan semua akan menuju kita kepada Allah kalau itu dilakukan dengan benar sesuai syariat. Terima kasih, barangkali itu saja dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.